Pemirsa, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diprediksi berdampak pada harga sejumlah kebutuhan pokok. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Stefilos dan juru kamera Rio Cornelianto dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi, Stefi. Bagaimana harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar saat ini? Apakah masih relatif stabil? Baik Wiki dan juga pemirsa, terkait dengan harga kebutuhan pokok yang berada di Pasar Induk Kramat Jati ini, hingga saat ini dari pantauan kami pun memang masih relatif stabil. Tidak terjadi kenaikan yang cukup berarti dengan beberapa dari bahan pangan pokok yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini. Seperti yang diketahui, memang belakangan ini atau dalam beberapa waktu kemarin ini terjadi pelemahan rupiah atas dolar Amerika Serikat. Tentu saja ini sempat membuat warga khususnya yang harus menerima dari beberapa dampak dari pelemahan dari rupiah tersebut. Namun cukup berlega hati karena memang untuk harga dari bahan pangan atau bahan pokok yang ada di pasar khususnya yang ada di Kramat Jati ini memang tidak terlalu signifikan untuk harga dari bahan pangan tersebut. Namun justru memang ada beberapa yang diakui oleh para pedagang ini justru menurun. Seperti dari pantauan kami untuk harga dari beras, minyak goreng, gula pasir, juga telur dan bahan daging pun kami sempat bertanya kepada para pedagang ini juga mengaku tidak terlalu banyak kenaikan harga. Dan khususnya untuk bawang putih yang memang biasanya dijual dengan harga 23 hingga 28.000 per kilogramnya, justru malah kali ini bisa mencapai hanya sekitar Rp20.000 per kilogramnya untuk saat ini. Namun ada beberapa yang tidak terjadi kenaikan maupun penurunan atau stabil dengan harga yang berada saat ini. Dan untuk itu juga sampai saat ini pun dari warga yang berbelanja khususnya untuk kebutuhan pangan yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini pun memang merasa tidak perlu khawatir dengan terjadinya pelemahan rupiah saat ini. Bahkan dari pakar ekonomi juga menyatakan bahwa memang tidak begitu berdampak kepada harga bahan pangan pokok. Namun memang ada beberapa dari komoditi yang memang patut untuk dikhawatirkan terkait dengan bahan dari tahu tempe yaitu kedelai yang memang merupakan bahan impor yang memang sampai saat ini pun harganya masih terbilang bisa terjadi kenaikan atas dari pelemahan rupiah saat ini. Wiki. Ya, Stefi, dari informasi yang berhasil Anda rangkum, apa langkah antisipatif dari para pedagang jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di level produsen? Ya, kalau dari para pedagang sendiri, pada saat saya menanyakan kalau misalnya nanti akan terjadi kenaikan, karena memang sampai saat ini pun belum terjadi kenaikan yang signifikan, dan mereka juga melihat untuk kondisi dari perekonomian saat ini pun masih terbilang masih bisa dikendalikan. Untuk itu dari para pedagang sendiri mengaku bahwa untuk stok yang sampai saat ini pun memang masih terbilang sangat baik atau stabil. Untuk itu untuk menghindari dari yang kenaikan, apabila nanti terjadi kenaikan, tentu saja mereka akan terus mempersiapkan stok dari bahan pangan agar bisa tetap bisa memberikan atau bisa terus mendistribusikan bagi para pembeli agar tidak terjadi hambatan dan juga para pembeli pun tidak mengalami kesulitan pada saat berbelanja, karena memang pada saat kondisi dari kenaikan harga bahan pangan pokok tentu saja stok dari bahan pangan itu akan juga ikut berpengaruh. Untuk itu juga dari para pedagang ini berharap agar dari para distributor untuk bahan pangan pokok khususnya untuk daging juga bisa diharapkan agar nanti pada saat apabila terjadi kenaikan dari pelemahan rupiah saat ini pun bisa sama-sama bekerja sama untuk bisa terus menstabilkan dari stok pangan yang ada. Karena tentu saja dari kondisi saat ini pun bahkan mereka ada yang mengaku bahwa untuk stok dari bahan pangan ini pun masih terbilang ada untuk sampai saat ini, dan mereka masih terus bisa menghadirkan untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat khususnya berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati ini. Wiki. Ya, baik Stefi, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Stefilos dan juru kamera Rio Cornelianto dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.